Desember tentang kerjasama juga di bidang industri pertahanan. Saya kira ini berjalan sangat baik. Saya sudah berjumpa para pimpinan perusahaan-perusahaan Inhan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul. Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang membantu pertemuan tersebut, dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik. Prabowo Subianto telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 12 Februari 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Erdogan menyaksikan penandatanganan 13 kerjasama strategis dalam berbagai bidang. Salah satunya kesepakatan kerjasama yang jika berjalan mulus bakal makin memperkuat sektor pertahanan Indonesia, sebab produksi pun akan tercipta di dalam negeri. Nah, berikut ini selengkapnya, Indonesia dan Turki jalin kerjasama bangun pabrik drone. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta istrinya Mehmet Erdogan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025 lalu. Kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Nah, seperti yang kita ketahui, Erdogan terakhir kali berkunjung ke Indonesia pada November 2022 kala acara G20 Summit atau KTT G20 diadakan di Bali. Nah, kedatangan Erdogan adalah pertemuan bilateral yang sangat penting sebab membahas dan menjalin kerjasama serius, khususnya dalam bidang pertahanan. Kita juga udah pada tahu bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan sektor pertahanan menjadi prioritas di era kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia. Pada pertemuan penting tersebut, telah terjadi kesepakatan kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Turki terkait pembangunan pabrik drone di Indonesia. Kesepakatan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 12 Februari 2025 lalu. Penandatanganan kerjasama perjanjian joint venture dilakukan oleh CEO Baykar Technologies, Haluk Bayraktar, dan Chairman Republic Corp Indonesia, Norman Yusuf, yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Erdogan. Untuk diketahui, joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Republic Corp merupakan perusahaan pertahanan swasta di Indonesia yang dipercaya melaksanakan misi ini. Sementara Baykar Technologies adalah perusahaan pertahanan swasta dari Turki, di mana misinya adalah memajukan kemandirian teknologi Turki dan membangun sistem teknologi paling canggih di dunia. Baykar Technologies pun berhasil menjadi pelopor dalam produksi pesawat udara tanpa awak atau drone yang canggih, seperti Bayraktar TB2 dan Bayraktar RKG. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian paham, Baykar Technologies yang berdiri sejak tahun 1986 merupakan perusahaan pertahanan swasta asal Turki yang memiliki spesialisasi membuat Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, Command, Control, Communication, Computer, and Intelligence atau C4I, dan kecerdasan buatan atau AI. Bahkan Baykar Technologies mendukung strategi peperangan berbasis jaringan atau Network-Centric Warfare yang dianggap sebagai revolusi militer terbesar pada abad ini. Dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, Baykar Technologies juga telah menginisiasi proyek futuristik seperti Gezeri, mobil terbang yang diuji coba pertama kali pada tahun 2020 lalu. Tentu saja, Baykar Technologies tak hanya dikenal di Turki, tetapi telah harum di panggung internasional, termasuk di Indonesia. Presiden Prabowo pun sudah mengetahui sepak terjang perusahaan tersebut sebelum mengajaknya menjalin kerjasama. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, drone buatan Baykar Technologies, khususnya Bayraktar TB2 yang Mimin singgung sebelumnya, telah memainkan peran penting dalam konflik di Nagorno-Karabakh dan Ukraina. Drone ini menjadi simbol efektivitas teknologi Turki di medan perang dan memungkinkan negara-negara pengguna memperoleh keunggulan strategis. Keberhasilan ini membuat Baykar Technologies semakin dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia di bidang UAV. Bahkan menurut laporan lembaga pemikir Center for a New American Security atau CNAS.org yang berbasis di Amerika Serikat,
Turki mendominasi 65% pangsa pasar ekspor drone global, dan Baykar Teknologi sendiri dikatakan menguasai hampir 60% pangsa pasar, 3 kali lipat dari pesaing terdekatnya di Amerika Serikat. Itulah mengapa Pak Prabowo tak segan-segan mengundangnya datang ke Indonesia untuk melebarkan sayap kerjasama, saling membuka keran yang menguntungkan bagi kedua negara. Nah, dengan rekam jejaknya yang mengesankan, Baykar Technologies terus memperluas pengaruhnya di dunia, termasuk melalui investasi strategis seperti pembangunan pabrik drone di Indonesia. Langkah ini tak hanya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, tetapi juga membuka peluang baru dalam industri pertahanan global. Lalu bagi kamu yang belum tahu nih mengenai Republic Corp, perusahaan swasta yang dipercaya oleh Presiden Prabowo dalam mewujudkan pembangunan pabrik drone di Indonesia, tetap stay ya, Mimin bakal memberitahukanmu. Nah, Republic Corp adalah holding industri pertahanan yang berkedudukan di dalam negeri dengan 10 perusahaan dan lebih dari 1.000 karyawan. Republic Corp berfokus pada pengembangan, inovasi, dan produksi alat pertahanan untuk penggunaan utama TNI. Dengan luas produksi lebih dari 7 hektar di Batam, Indonesia, Republic Corp memproduksi berbagai alat pertahanan, mulai dari kendaraan lapis baja yang akan mendukung segala jenis operasi dan mobilisasi, senapan serbu, bahan peledak atau munisi pintar berkeliaran, dan kompleks pertahanan udara. Dengan program yang dikelola lebih dari 1 miliar US dollar pada tahun 2022, Republic Corp adalah salah satu industri pertahanan terkemuka di Indonesia. Nah, Republic Corp berdiri sejak 27 Oktober 2014 sebagai holding company dari beberapa anak perusahaan seperti Aero, Angkasa, Palindo, Trimatra, Rex, Armament, Republik Pertahanan dengan mayoritas bisnis bergerak dalam mendukung sistem pertahanan darat, laut, dan udara. Kalau masih menjabat sebagai Menhan, Prabowo telah menjalin kerjasama dengan Republic Corp untuk pengadaan rudal, sebab Republic Corp telah memiliki reputasi dan rekam jejak yang cemerlang dalam menjalin kerjasama peralatan militer dengan negara-negara besar. Tentu saja selain joint venture, Prabowo mendorong kerjasama produksi atau joint production di bidang pertahanan antara Indonesia dan Turki. Prabowo menilai kerjasama Indonesia bersama Turki di bidang industri pertahanan sudah berlangsung dengan baik. Sebab Presiden Prabowo memang telah berjumpa para pimpinan perusahaan-perusahaan Inhan Turki pada Desember 2024 lalu di Istanbul. Sebut saja Roketsan, Aselsan, Havelsan, dan juga dengan Baykar Technologies. Atas lawatan yang tak biasa dari Pak Prabowo, perusahaan-perusahaan tersebut mau datang ke Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pertemuan kedua negara, Prabowo pun secara serius menyatakan Indonesia ingin ikut serta dalam program-program di bidang industri yang sedang dilaksanakan oleh Turki. Sebagai rakyat, kita hanya menanti yang terbaik atas keputusan ini ya guys. Dari kerjasama membangun pabrik drone ini, Indonesia pun menjadi sorotan dunia usai berhasil mengantongi izin produksi bersama drone pembunuh Bayraktar TB3 dan Akinci dari perusahaan Baykar Technologies. Dua jenis drone yang saat ini menjadi kebanggaan negara Turki. Lalu berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dalam lingkup perjanjian kerjasama Indonesia-Turki di bidang pertahanan, akan diekspor sebanyak 60 Bayraktar TB3 dan 9 Bayraktar Akinci ke Indonesia. Dari perjanjian inilah terungkap bahwa ekspor pertama Bayraktar TB3 akan dilakukan ke Indonesia. Nih, Mimin spill ya untuk kamu. Kenapa drone ini menjadi kebanggaan Turki dan membuat Pak Prabowo kepincut? Jadi, Bayraktar TB3 ini memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat dengan sangat baik dari kapal landasan pacu pendek seperti TCG Anadolu dengan struktur sayapnya yang bisa dilipat. Di samping itu, drone Bayraktar TB3 menawarkan inovasi yang cukup signifikan dalam kemampuannya ketimbang dengan kendaraan udara tak berawak di kelasnya. Drone buatan Turki ini juga mempunyai kemampuan komunikasi melampaui garis pandang yang tentu saja bisa dikontrol dari jarak yang sangat jauh. Kehebatan lainnya, drone ini mampu melaksanakan misi pengintaian, pengawasan, intelijen, dan serangan terhadap target-target di luar negeri dengan amunisi pintar yang di bawahnya, sehingga menciptakan efek berganda pada daya jerah penggunanya. Bayangin aja nih guys, jika drone ini ke depannya bakal bisa diproduksi dengan hadirnya pabrik drone di Indonesia. Lalu untuk drone jenis Bayraktar Akinci mempunyai daya jerah yang signifikan di medan perang dengan ketinggiannya yang tinggi, daya tahan yang lama, dan pilihan muatan yang luas. Di samping itu juga berkontribusi pada tim bantuan kemanusiaan dalam situasi seperti kebakaran, gempa bumi, operasi pencarian, dan penyelamatan. Nah, karena itu Bayraktar TB3 dan Bayraktar Akinci sangat memungkinkan akan diproduksi atau dirakit di fasilitas yang akan didirikan di Indonesia melalui kolaborasi antara Baykar Technologies dan Republic Corp.
Menurutmu nih, dengan kerjasama ini, apakah pertahanan Indonesia ke depannya makin hebat dan disegani? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.